Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sungguh mengejutkan apa yang terjadi di 7 hari ke depan. Apakah itu yang terjadi? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, buat Aries ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Aries, sungguh mengejutkan. Oke, kita akan ambil kartu tarik aja ya. Yang terjadi di 7 hari ke depan. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Aries, apakah yang terjadi di 7 hari ke depan? Ada Nine of Swords, ada gratitude, ada fulfillment, ya. Jadi ada rasa syukur nih yang mungkin kamu panjatkan. Kamu merasa bersyukur sekali dengan apa yang terjadi pada kamu saat ini. Apakah kamu saat ini ada kehilangan sesuatu kah itu? Barang berharga, kehilangan seseorang yang mungkin kamu cintai, atau kehilangan kucing kesayangan, ya. Nah, jadi di 7 hari ke depan kamu merasa bersyukur sekali. Kalau apa yang sudah hilang itu akan ketemu, ya. Karena aku sendiri mengalami hal itu. 6 hari sebelumnya ya. Itu tepatnya mungkin di minggu kemarin, kucing aku hilang ya. Jadi ya udah 5 hari, 6 hari itu baru ketemu gitu loh. Nah, yang aku lakukan bukanlah hanya duduk diam, bukanlah kayak menyesal gitu ya, kayak, "Ya kenapa sih aku nggak jaga?" gitu, kayak menyalahkan sesuatu, enggak. Ya mungkin ini adalah satu pelajaran yang mungkin bisa aku ambil. Karena kehilangan kucing yang mungkin awalnya aku sempat mengabaikannya, ternyata saat kehilangan dia, aku merasa sedih. Aku merasa benar-benar kayak, "Oh, kok bisa ya hati aku ngerasain sedihnya?" Di situ aku mulai berusaha, aku usaha deh. Kebetulan ada fotonya, aku posting di Facebook dan aku juga berdoa. Nah, itu salah satu usaha yang aku lakukan. Ternyata 6 hari berikutnya dia ketemu. Datanglah seseorang yang mungkin WhatsApp aku ya, bahwasanya kucingnya ini itu, nah ketemu. Nah alhamdulillah itulah 6 hari ke depan. Nah kali ini mungkin bisa saja hari ke-7 ya. Jadi kamu merasa bersyukur, dan bersyukur itulah akhirnya kamu memahami arti kehilangan seperti apa dan mungkin kamu akan lebih menjaganya. Nah jadi rasa syukur kamu akan benar-benar bisa kamu tunjukkan di sini ya, oke? Oke, buat teman-temanku. Nah itu. Jadi di 7 hari ke depan, Aries, kamu akan merasa bersyukur dengan apa yang terjadi pada kamu saat ini. Ataupun kamu merasa, oh, ada seseorang yang sudah nyakiti kamu. Ada seseorang yang mungkin sudah mengabaikan kamu. Kamu menerima itu semua. Kamu ikhlas menerimanya. Kamu tidak merasa menyalahkan dia atau menyalahkan siapapun. Tapi kamu merasa, oh mungkin inilah jalannya. Agar aku bisa belajar. Agar aku bisa menerima, memaafkan, agar aku bisa berpikir positif ya, sehingga nantinya aku juga mendapatkan sebuah keberkahan pada hidup aku. Nah itu yang mungkin, tujuan dari, eee, keinginan kamu ya. Jadi kan di situ kamu merasa bersyukur aja. Intinya tidak pernah ada penyesalan atau tidak ada merasa, ya menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi, enggak. Justru kamu berusaha untuk memperbaiki, kamu justru mencoba untuk, eee meminta, berdoa kepada Tuhan, ya mungkin akan datang hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya ya, itu. Oke, Aries. Kita akan coba lihat lagi di sini. Intinya kalau kita bersyukur dengan apa yang terjadi, maka kita akan lebih bahagia ya. Apalagi kalau kita sudah bisa memaafkan orang-orang yang mungkin sudah menyakiti kita. Nah, itu akan lebih mulia ya. Ini ada justice, ada truth, ada clarity. Nah,
inilah bentuk keyakinan kamu. Ini ngeling bener ya kartunya. Saat kamu benar-benar merasa bersyukur, dengan rasa syukur kamu merasa yakin, ya. Kalau semua yang terjadi itu pasti punya alasan, ya. Tuhan punya alasan. Mungkin ini kan bacaan general kamu ya. Nanti aku akan lihat dari segi percintaannya kamu ya secara detail di kartu berikutnya ya. Nah, jadi kalau di sini general dulu aku bacakan, justice, ada sebuah keadilan yang kamu dapatkan dari rasa syukur kamu, dari rasa keyakinan kamu. Gimana kamu merasa, "Oh, seseorang ini sudah menyakiti aku. Oh, seseorang ini tidak pantas untuk aku pertahankan. Ya sudahlah, kalau yang hilang ya sudahlah. Aku berharap kalaupun jodoh dia pasti akan ketemu, tapi dalam versi yang terbaik. Tapi kalaupun tidak, dia mungkin tidak akan menjadi jodoh aku." Nah, dan aku yakin aku akan ketemu dengan orang yang tepat. Karena secara kamu merasa diri kamu baik banget gitu. Aku kan sudah menjadi orang yang baik. Tapi kenapa aku masih ketemu dengan orang yang sudah menyakiti aku terus-menerus? Nah, arti kata dia bukan yang terbaik buat kamu. Karena kalau jodoh itu orang yang baik ya sama yang baik juga gitu loh, ya. Jadi ada rasa syukur yang benar-benar kamu panjatkan, di sini kamu berkeyakinan dengan rasa syukur itu kamu akan mendapatkan keadilan dalam hidup kamu, ya. Karena akan ada hukum tabur tuai, ya. Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Oke. Apalagi di sini yang akan terbaca? Ada nine of a coin, ada power, ya, ada perseverance ya. Nah, ini contohnya kamu itu di 7 hari ke depan mungkin akan mendapatkan sebuah kekuatan yang cukup luar biasa. Kamu akan benar-benar menjadi seseorang yang tidak takut dengan tantangan, dengan apapun ya. Kamu siap menghadapi cobaan, masalah apapun yang datang kepada kamu karena kamu tahu hidup itu akan penuh dengan masalah. Tergantung kita bagaimana menyikapi itu semua. Kalau kita merasa masalah itu tidak ya bisa kita selesaikan, kenapa tidak gitu ya. Jadi aku melihat di 7 hari ke depan kamu akan merasakan munculnya kekuatan dalam diri kamu sehingga kamu bisa menjadi seseorang yang mungkin bisa merubah keadaan kamu ke depannya. Oke. Selalu membuat perubahan-perubahan, itulah diri kamu ya. Apalagi di sini yang terbaca ada pack of acorns, ada discovery, ada intuition, enthusiast, apa ya ini, enthusiast ya. Ini bahasanya bahasa Inggris apa gitu ya. Oke, aku merasakan di sini kamu akan benar-benar mulai fokus ya di 7 hari ke depan itu kamu akan mulai fokus kepada entah itu pekerjaan, entah itu bisnisnya kamu ya karena kamu merasa eee ini sebelum-sebelumnya itu kamu mungkin lalai dalam menjaga akreditasi, diri kamu atau mungkin kualitas diri kamu ya. Namun di 7 hari ke depan kamu akan mempersiapkan diri kamu kembali untuk menunjukkan kalau kamu itu adalah seseorang yang, benar-benar punya kekuatan dalam segala bidang ya. Oke, semoga. Apalagi di sini intinya akan ada kamu fokuskan nantinya demi mencapai apa yang menjadi tujuan kamu. Ini ada two of accounts, ada insight and focus. Nah, ini juga menggambarkan fokusnya kamu. Tadi juga aku melihat kamu juga fokus kepada suatu masalah. Ini mungkin lebih fokus kepada cinta, ada mungkin beberapa dari kamu fokus kepada cinta atau fokus kepada finansialnya kamu atau bisnis ataupun karir kamu. Karena itu akan menunjang suatu perubahan hidup kamu ke depannya, ya. Nah, kita akan coba lihat dari bottom of the deck. Ini ada Queen of Crystal, ada Comfort, ada Prosperity. Aku merasakan di mana kamu itu akan bisa menjadi seseorang sesuai dengan harapan kamu. Karena apa ya? Karena kamu merasa aku ingin menjadi seseorang yang benar-benar bisa dihargai, bisa sukses, bisa mendapatkan apresiasi, keberkahan dan lain sebagainya. Semoga aja di 7 hari ke depan kamu akan menerima itu, ya. Kita akan coba lihat dengan percintaannya kamu seperti apa ya. Kita akan coba lihat detail tentang percintaannya kamu. Oh iya, untuk zodiak-zodiaknya ya aku belum sebutkan. Oke. Sebentar, aku shuffle dulu. Ini kita pakai kartu terbang. Yo, luar biasa. Ya. Nah, di sini ada lightning, ada sudden change, ada shocking news, wow, ada surprise. Nah, ada kejutan yang akan kamu dapatkan. Nah, untuk zodiak-zodiaknya aku akan lihat dulu ya. Apa aja zodiak yang terkoneksi dengan kamu jika kamu mau fokus ke seseorang. Ada Pisces,
ada Cancer. Oh, jatuh ya. Ada Pisces lagi. Pisces kuat sekali ya. Ada Taurus, ada Sagittarius. Itu zodiak yang terkoneksi kuat dengan kamu ya. Jadi, kalau aku melihat di sini di 7 hari ke depan kamu mungkin akan mendapatkan kejutan. Kejutan itu tentang apa? Bisa saja tentang percintaannya kamu, ya. Aku juga melihat di sini ada transformasi, ada perubahan mungkin dalam percintaannya kamu, di mana percintaan kamu awalnya itu ada konflik gitu ya. Mohon maaf, di awalnya mungkin ada konflik di antara kamu dengan dia, atau mungkin antara kamu dengan dia itu ada hubungannya lagi terjeda, ya. Dan mungkin beberapa dari kamu itu bahkan ada yang sudah terpisah. Tapi ada sebuah hal-hal yang mengejutkan kamu. Seseorang itu mungkin memberikan kabar kepada kamu, atau seseorang itu mungkin memberikan sebuah sinyal-sinyal kepada kamu ya, di mana kamu juga merasakannya gitu loh. Karena apa ya? Karena bisa saja di sini ada apa ya? Ada karmik, juga ada hand of card, ada photograph. Jadi seseorang ini sebenarnya sudah terpisah dari kamu, tapi dia tidak ingin terpisah dari kamu. Dia seolah-olah ingin mengejar kamu kembali. Nah, kenapa? Juga sungguh mengejutkan kamu. Kita kan sudah terpisah. Mungkin sudah cukup lama. Ada beberapa minggu, atau sudah beberapa bulan, atau hanya beberapa hari. Tapi dia kembali ke kamu lagi. Dia mencari kamu lagi. Dan di sini dia benar-benar look at your photo. Dia mencoba stalking kamu. Dia mencari tahu tentang kamu. Dia mungkin ada kondisi kamu dengan dia sudah saling memblokir ya. Tapi dia tetap kepoin kamu. Mungkin nanyain kamu di teman-temannya kamu, atau dia kepoin kamu di sosial media ya. Kalaupun mungkin dia belum memblokir atau kamu belum memblokir ya mungkin masih bisa dilihat ya. Nah, itu karena apa? Karena punya keinginan dia. Dulunya mungkin ya aku melihat di sini ada karmic relationship. Jadi kalau karmik ini adalah cinta yang benar-benar kamu dan dia miliki, tetapi cinta itu begitu saling menyakitkan. Kayak ada ketakutan, kayak ada keraguan gitu loh. Karena di sini ada hand of card, take action risk, di mana being strategi option. Kamu dengan dia sebenarnya selalu membuat strategi-strategi atau memplanningkan sesuatu untuk kedepannya. Mungkin dulu pernah berjanji, kita akan bersama selamanya, kita akan berkomitmen, kita akan menikah, atau kita sudah menikah, kita akan punya anak yang banyak gitu, atau kita bahkan ingin menua bersama. Tapi semua itu hanyalah omongan saja. Janji tinggal janji. Karena di sini kamu dengan dia saling menyakiti. Ada sebuah keposesifan yang aku lihat. Seseorang yang takut kehilangan kamu, atau dia takut kehilangan kamu sehingga dia terlalu memprotek kamu. Seakan-akan dia itu menjadi orang yang takut kehilangan kamu, dan dia selalu berada di samping kamu kemanapun kamu pergi. Sehingga privasi kamu juga tidak bisa bebas gitu loh. Bukannya kita ingin dikekang terus ya, tapi ya bolehlah gitu ya, kita itu memiliki waktu-waktu tertentu untuk sendiri, kemana sama bareng teman-teman gitu ya. Tapi ini kamu terlalu diprotek. Karena apa? Karena dia takut kehilangan kamu. Di situ kamu merasa, kok nggak nyaman banget ya hubungan ini. Aku merasa terintimidasi gitu loh. Aku merasa dikekang. Aku merasa begini, aku merasa begitu. Jadi itu membuat kamu merasa seolah-olah dia tidak percaya dengan cinta yang kamu miliki. Nah, jadi akhirnya seperti ini. Kamu dengan dia mungkin saling meninggalkan jadinya. Ya. Nih, di sini mungkin beberapa dari kamu akhirnya mencoba untuk membuka hati. Membuka hati kamu untuk dia, mungkin dia datang kepada kamu dengan versi terbaiknya dia, atau memang dia sudah berubah. Ada transformasi yang mungkin dia lakukan di sini. Ya. Transformasi itu benar-benar kayak yang dulunya dia tahu kalau dirinya itu suka memprotek kamu atau mengekang kamu, sekarang dia mungkin akan lebih memberikan kebebasan untuk kamu. Tapi dalam arti kata yang mungkin ada batasan lah gitu. Tidak sepenuhnya kebebasan itu akan kamu miliki, ya. Nah, heart with key. Di sini ada welcoming love meeting the one. Open your heart. Kamu akan bisa membuka hati kamu. Jika ini adalah tentang seseorang di masa lalu yang mungkin akan datang kepada kamu, ya, dia bisa membuka hati kamu lagi dengan versi terbaiknya dia. Semoga aja kamu dengan dia bisa
saling memahami, menerima satu sama lain. Tapi jika kamu yang tidak menginginkan dia lagi, mungkin lebih ke orang baru ya, yang tadinya kamu sulit untuk membuka hati, tapi pada akhirnya kamu akan menemukan seseorang yang bisa membuka hati kamu sendiri. Mungkin dengan kebaikan-kebaikannya, dia berikan kamu kebebasan dalam konteks yang positif, begitu ya. Arti kata kamu merasa dihargai. Ya, mungkin dia benar-benar memahami tentang diri kamu, mengerti tentang diri kamu. Itulah yang kamu cari selama ini ya. Oke, kita akan coba lihat bagaimana selanjutnya tentang hubungan kamu dengan dia atau tentang kehidupan kamu. Karena aku melihat ya ada kehilangan ya, mungkin kamu kehilangan dari energi general kamu itu, kamu mungkin tahu nih, ya, aku sudah meninggalkan dia atau aku sudah ditinggalkan. Kalaupun dia ingin datang kembali gitu ya, kalau kita berjodoh kita pasti akan bertemu. Tapi jika tidak ya, mungkin aku akan lebih menemukan orang baru. Nah, ternyata inilah doa kamu. Sesuai dengan harapan kamu semuanya itu akan terwujud. Oke? Di 7 hari ke depan semuanya akan terlihat nyata. Kita akan ambil oke. Ada friendship. Nah, mungkin seseorang ini dia awalnya teman kamu ya, teman kamu dan dia benar-benar bisa memahami tentang kehidupan kamu. Dia ini adalah orang yang bisa mengerti kamu, bisa saja karena kenyamanan yang dia berikan ke kamu ya, dengan kesabaran yang dia berikan ke kamu ya, kamu merasa ya mungkin bisa menerima dia gitu. Makanya dengan begitu hati kamu bisa terbuka di sini. Ini ada fear. I realize that I am testing my result to light in energy of love. Aku juga merasakan ya, kalau kamu itu bisa mendapatkan apa yang memang benar-benar menjadi tujuan dalam hidup kamu. Hidup kamu itu penuh dengan cinta nantinya. Karena seseorang benar-benar memahami kamu, dia bisa mengerti tentang diri kamu dan dia bisa membagikan kamu seutuhnya, ya. Kamu akan bisa acceptance, kamu akan bisa menerima ya. I'm learning to accept the thing that I cannot change. Nah, mungkin kamu di sini bisa menerima apa yang benar-benar terjadi saat ini dan kamu tidak bisa merubah apapun sesuai dengan keinginan kamu. Arti kata begini ya, di mana kamu yang awalnya cinta dengan seseorang. Nah, itu yang kamu inginkan pada awalnya, tapi semua itu bisa berubah suatu ketika, tapi kamu bisa menerima kenyataan itu. Kenyataan di mana orang yang kamu cintai sudah menyakiti kamu, meninggalkan kamu dan ternyata ya kamu harus bisa menerima kenyataan itu. Karena pada akhirnya kamu mungkin akan menemukan seseorang yang tepat, pengganti dari dia ya, begitu. Kamu akan bisa menerima keadaan itu. Saat kamu bisa menerima keadaan itulah nantinya kamu mungkin akan bisa bertemu dengan seseorang ya yang sesuai dengan harapan kamu. Kamu jangan khawatir ada worry. I'm learning that worry doesn't change an outcome ya. Kamu belajar dari kekhawatiran kamu. Jadi kamu merasa kenapa sih aku khawatir? Kalau khawatir itu kan lebih berhati-hati ya jadinya ya. Jadi kalau kita khawatir ya akhirnya kita berpikir, oh aku gak boleh seperti ini. Oh mungkin apa yang aku lakukan ini salah atau bagaimana ya. Di situ kamu bisa memahami tentang apa yang harus kamu lakukan. Ini ada regret. I know that I cannot change the past. Nah, kamu merasa aku tahu gitu ya bahwasanya tidak bisa merubah masa lalu. Masa lalu itu tidak akan bisa berubah. Nah, itu yang membuat kamu merasa, ya udahlah masa lalu kan sudah menjadi masa lalu. Tidak perlu aku pikirkan kembali. Dan yang aku harus lakukan saat ini adalah memperbaiki ya ataupun mempersiapkan masa depan. Itu ya. Jadi Aries benar-benar di sini kamu itu merasa bersyukur gitu loh. Ini ada rasa syukur yang kamu panjatkan bahwasanya ada seseorang yang mungkin sudah menyakiti kamu, lalu dia mungkin pergi, ya mungkin dia kembali, mungkin dalam versi yang terbaiknya dia atau ini lebih ke orang baru. Ya, dan akhirnya kamu bisa belajar dari semua itu. Karena masa lalu benar-benar tidak bisa kita ulang kembali. Terkadang kita merasa, "Oh, aku menyesal nggak seperti ini dulunya. Coba kalau aku begini, pasti nggak akan terjadi begini," gitu. Nggak bisa. Apapun itu udah diatur oleh Yang Maha Kuasa ya. Kita tinggal menjalankan dan menerima apa yang terjadi pada diri kita. Oke, Aries. Mungkin itulah yang terbaca buat kamu di 7 hari ke depan. Apapun itu, semoga ada kebahagiaan dan perubahan yang akan terjadi. Sampai ketemu lagi Aries. Dadah.